Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Dayati dari kelas 12 Multimedia 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Mau tahu seperti apa? Yuk tonton video ini sampai habis. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Dalam surat lamaran pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan diri secara benar, tanpa perlu mengada-ngada. Aspek tersebut yang menjadi satu di antara bahan penilaian pimpinan perusahaan. Apakah seorang tersebut layak diterima atau tidak? Sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri dari tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan halaman, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan beserta nama terang. Dan saya akan menjelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contohnya, Yogyakarta, 11 Desember 2020. Yang kedua, lampiran dan halaman. Memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya, lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Contohnya, lampiran titik 2 4 lembar. Dan di bawahnya, halaman titik 2 pemberitahuan. Selanjutnya yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat bukan kalimat, oleh karena itu jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contohnya, pada kalimat tersebut. Yang keempat ada salam pembuka. Merupakan salam atau ucapan hormat yang bisa dimulai ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contohnya, bisa dilihat di bawah ini. Dengan hormat, koma, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs bla bla bla, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak atau Ibu pimpinan untuk menempati bagian account eksekutif di PT Suka-Suka Maju. Yang kelima, ada alinea pembuka. Merupakan alinea utama untuk menyatakan pernyataan diri. Contohnya, dengan hormat, berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui internet, saya siap untuk bekerja keras dan memiliki kualifikasi yang relevan. Karena saya baru saja lulus dari SMK bidang keahlian administrasi perkantoran. Selanjutnya yang keenam, isi. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama ada identitas diri, maksud dan tujuan, menyatakan lampiran, seperti lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk atau KTP, hingga pas foto dan sebagainya. Yang ketujuh ada penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran pekerjaan kalian. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya seperti ini. Demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Yang kedelapan ada salam penutup. Tanda tangan dan nama lengkap terletak di bawah pojok kanan surat. Contohnya seperti di bawah ini. Hormat saya, di bawahnya terdapat tanda tangan dan beserta namanya. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Hal ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis lamaran tersebut atas keinginan diri sendiri. Bagian ini dibutuhkan tepat di bawah salam penutup. Contohnya, hormat saya, tanda tangan, dan nama diri sendiri. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan terdiri dari berikut. Yang pertama ada bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan secara jelas bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu yang dilamar oleh pelamar.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan oleh PUEBI. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele agar maksud yang ingin disampaikan jelas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat diri sendiri. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Maksudnya, isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerja yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Yang kelima, penyampaian maksud surat pada isi surat. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, termasuk dalam penentuan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dan menyusup surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamar agar bisa diterima. Dan yang terakhir, menggunakan tulisan dan tanda baca. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, fungsi surat lamaran pekerjaan yaitu sebagai pembuktian bahwa pelamar sudah mengajukan permohonan kerja, dan cara untuk menyeleksi kandidat bagi perusahaan. Dan yang terakhir, media seleksi kandidat yang efisien. Sekian penjelasan saya mengenai surat lamaran pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.